Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Baik, pada video pembelajaran kali ini di sini saya akan mengulas kembali mengenai materi detik-detik Rengas Dengklok dan akhir kejayaan Sang Tirani. Jadi di sini saya akan mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu kependudukan Jepang, hingga pada akhirnya nanti terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Oke, untuk itu langsung saja kita ke materi. Nah, pada video pembelajaran kali ini yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Perang Asia Timur Raya. Nah, kira-kira apa sih Perang Asia Timur Raya itu? Nah, di sini yang pertama, sebelum abad ke-18, Jepang adalah negara terbelakang. Jadi di sini Jepang bukan negara yang maju sebelum abad ke-18. Nah, untuk di wilayah Asia itu negara yang maju mana? Yaitu negara Cina. Karena dalam sejarah peminatan pun itu juga dibahas bahwa Cina itu merupakan salah satu peradaban dunia yang tua ya. Jadi sampai sekarang pun tidak mengherankan jika Cina itu merupakan bangsa yang bisa dikatakan bangsa yang cerdas. Karena apa? Banyak sekali peralatan-peralatan teknologi, terutama elektronik, yang beredar di pasaran Indonesia. Itu salah satu bentuknya, salah satu contohnya gitu. Nah, kemudian di sini karena dia merasakan negara yang terbelakang, nah maka sudah saatnya Jepang itu mengadakan yang namanya revolusi, yaitu perubahan secara besar-besaran. Nah, dalam hal ini istilahnya adalah restorasi Meiji, tepatnya tahun 1868, di mana ini merupakan revolusi besar-besaran dalam segala bidang, baik itu ekonomi, politik, maupun pertahanan. Nah, dan dalam waktu 3 tahun itu sudah menjadikan Jepang sebagai negara yang maju, terutama dalam teknologi dan pertahanan. Nah, ini adalah tentang restorasi Meiji ya, gambar tentang restorasi Meiji. Nah, kemudian ketika dalam waktu 3 tahun tadi Jepang bisa dikatakan sebagai negara yang kuat dan maju, terutama dalam teknologi, maka di sini Jepang mempunyai ambisi tersendiri, yaitu ingin menjadikan imperialisme dan kolonialisme khususnya di wilayah Asia gitu. Nah, kemudian pada tanggal 8 Desember 1945 inilah pertama kali Perang Asia Timur Raya di wilayah Asia itu dikobarkan ketika Jepang menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan laut Amerika di Hawaii, tepatnya 8 Desember 1941. Nah, di sini pun juga ada tentang filmnya. Nah, itu silakan searching di YouTube juga bisa, itu dengan judulnya yang sama. Di situ menggambarkan tentang awal mula keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, yaitu penyerangan pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii tadi. Nah, kemudian ini adalah gambar tentang penyerangan Jepang terhadap pangkalan laut Amerika Serikat tadi. Nah, selanjutnya karena Jepang merasa sebagai negara yang kuat dan di sisi lain Jepang juga membutuhkan biaya perang Asia Timur Raya ini yang tidak sedikit, ya kan? Maka di sini memaksa Jepang untuk mencari biaya perang, untuk mencari biaya untuk membiayai perang gitu. Nah, salah satunya di sini Jepang datang ke Indonesia tepatnya 11 Januari 1942 dengan semboyannya 3A untuk mengambil hati masyarakat Indonesia, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, semboyan 3A itu sengaja dikobarkan Jepang di Indonesia itu untuk mengambil hati masyarakat Indonesia, karena disinilah Jepang itu menganggap bahwa dia mampu membebaskan bangsa Asia, khususnya bangsa Indonesia, dari penjajahan bangsa Eropa. Nah, tepat pada 11 Januari 1942, ini Jepang pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian setelah itu dalam waktu singkat Jepang sudah bisa menguasai Balikpapan,
Samarinda, kemudian kota-kota besar di Kalimantan dari pengaruh Belanda, mengambil alih dari Belanda. Kemudian setelah itu baru keluar atau ekspansi menuju wilayah lain, yaitu di Jawa yang merupakan pusat pemerintahan dari Belanda, kemudian juga ke wilayah Sumatera. Nah, di sini dalam hitungan bulan saja Jepang sudah mampu mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, di mana dibuktikan dengan adanya perjanjian Kalijati, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1942 yang isinya ini merupakan penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang atas Indonesia gitu. Nah, di sini perjanjian Kalijati ini diwakili oleh Jenderal Terporten yang merupakan perwakilan Belanda dan juga Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang merupakan perwakilan dari Jepang. Nah, Jenderal Terporten ini kemudian dijadikan sebagai tahanan politik oleh tentara Jepang. Tuh. Nah, kemudian ketika Jepang menguasai Indonesia, maka di sini langkah selanjutnya Jepang adalah mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, salah satu kebijakan yang dibuat di Indonesia itu adalah kerja paksa yang diberi nama kerja paksa Romusa gitu. Jadi terutama diperuntukkan kepada masyarakat yang masih atau masyarakat Indonesia itu yang masih usia produktif. Jadi mereka diromusakan. Kemudian untuk yang di usia muda, nah itu banyak di antara mereka itu yang dikirim ke Thailand dan juga Burma. Yaitu tujuannya untuk apa? Jelas itu tujuannya untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi yang dikirim ke Thailand dan juga Burma ini dijadikan angkatan perangnya Jepang untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Gitu. Nah, jadi ini gambaran dari perang Asia Timur Raya, dokumentasi dari perang Asia Timur Raya, dan penjelasan saya tadi dari poin 1 sampai 7 itu adalah sekilas tentang kependudukan Jepang di Indonesia, kemudian perang Asia Timur Raya, dan juga keterlibatan bangsa Indonesia sendiri dalam perang Asia Timur Raya. Yaitu sekilas saya jelaskan, dan untuk lebihnya silahkan kalian mencarinya di buku, kemudian di modul ataupun searching di internet. Itu. Nah, selanjutnya dari perang Asia Timur Raya, nah di sini Jepang semakin menjadi, dia merasa sebagai negara yang kuat. Nah, sehingga berkorbannya perang itu terjadi di mana-mana, khususnya di wilayah Asia. Nah, tapi kedijayaan Jepang itu tidak berlangsung lama. Ya, tepatnya di tahun 1945 itu kekalahan demi kekalahan itu mulai dirasakan oleh Jepang. Tuh. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bom atom dan kekosongan kekuasaan. Jadi di sini menuju kepada kekalahan Jepang dan juga pada kekosongan kekuasaan di Indonesia atau pengaruhnya untuk Indonesia itu. Jadi yang pertama adalah kekalahan Jepang di Kepulauan Marina hingga Filipina. Nah, jadi kedikjayaan Jepang tadi itu tidak berlangsung lama. Ya, jadi di awal tahun 1945 itu kekalahan demi kekalahan sering dirasakan oleh tentara Jepang gitu. Jadi kekalahan yang pertama di sini adalah di Kepulauan Marina hingga Filipina. Di situ Jepang mengalami kekalahan. Kemudian yang terparah di sini adalah tanggal 6 Agustus 1945 di mana kota Hiroshima itu dibom atom oleh tentara sekutu atau Amerika Serikat. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945 itu disusul kota Nagasaki yang dibom atom oleh tentara sekutu atau Amerika Serikat sebagai balasan ketika Jepang itu membombardir pangkalan laut Amerika Serikat yang ada di Hawaii. Gitu. Nah, di sini dari dampak bom atom Hiroshima dan Nagasaki, nah inilah yang merupakan Jepang Jepang mengalami kekalahan gitu. Jadi di dua kota ini, Hiroshima dan Nagasaki, ini merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat pertahanan yang dimiliki oleh bangsa Jepang gitu. Jadi ketika dua kota ini yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat pertahanan dihancurkan, maka di sini otomatis
berakhirlah kedijayaan Jepang gitu. Nah, dampak lainnya, sebelumnya di sini ada gambar tentang bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kemudian yang gambar kedua itu adalah kehancuran kota Hiroshima dan kota Nagasaki akibat bom atom tadi. Nah, di sini tentunya selain kerusakan yang luar biasa, itu juga banyaknya korban jiwa di kalangan rakyat Jepang sendiri, baik itu dari angkatan militernya maupun dari masyarakat sipilnya. Kemudian jika mereka masih hidup, maka di sini ditemukan pada foto ketiga, nah yaitu terjadinya kecacatan fisik permanen yang diderita oleh bangsa Jepang. Tuh, jadi dampak dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki ini menyebabkan kecacatan fisik secara permanen. Jadi seperti pada gambar tersebut, jika sudah cacat seperti itu tidak mungkin bisa untuk berperang gitu. Nah, selanjutnya dengan kekalahan Jepang di sini tepatnya 15 Agustus 1945, di situ Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, hingga pada akhirnya terdengarlah kekalahan Jepang ini di telinga masyarakat Indonesia, terutama dari tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Tuh. Nah, jadi untuk di slide berikut ini dan juga di slide sebelumnya itu saya hanya menjelaskan sekilas saja tentang kependudukan Jepang, awal mula Jepang datang ke Indonesia, kemudian awal mula keterlibatan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, latar belakang Perang Asia Timur Raya, kemudian keterlibatan bangsa Indonesia sendiri dalam Perang Asia Timur Raya, dan pada akhirnya adalah kekalahan Jepang dan berdampaklah pada peristiwa Rengas Dengklok. Jadi ini saya jelaskan secara sekilas saja. Dan untuk peristiwa Rengas Dengklok itu silahkan kalian buka di video pembelajaran sebelumnya. Tuh. Nah, kemudian dari dampak-dampak kekalahan Jepang, maka di sini terjadilah vacuum of power di Indonesia, yaitu kosongnya kekuasaan. Jadi di sini Jepang sudah tidak menguasai lagi bangsa Indonesia karena kalah perang tadi. Karena jika Jepang tetap ingin menguasai Indonesia, maka di situ otomatis bangsa Indonesia akan melawan dengan kondisi Jepang yang sudah porak-poranda, sehingga sudah tentu Jepang pasti bisa dikalahkan oleh bangsa Indonesia. Karena persenjataan perang dan lain sebagainya yang dimiliki Jepang itu sudah amat sangat minim sekali itu. Sehingga disinilah Jepang sudah tidak menguasai Indonesia kembali. Dan Belanda itu juga belum menguasai Indonesia kembali ketika Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang, dan ketika Jepang menyerah, Belanda belum menguasai Indonesia kembali gitu. Sehingga disinilah terjadinya vacuum of power atau kosongnya kekuasaan. Nah, di dalam kosongnya kekuasaan inilah yang bisa dikatakan sebagai momentum di mana golongan muda itu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu latar belakang inilah yang menyebabkan yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini poin dari peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni Wikana, Khairul Saleh, dan lain-lain dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno-Hatta. Jadi di video pembelajaran sebelumnya Menteng 31 ini merupakan hotel yang diperuntukkan untuk pedagang pribumi maupun pedagang-pedagang Eropa yang datang ke Batavia, atau sekarang itu kita mengenalnya adalah Jakarta. Jadi itu Menteng 31 itu sebelumnya adalah hotel. Nah, kemudian ketika pada masa Belanda ya. Nah, kemudian ketika pada masa Jepang, hotel itu berubah fungsi menjadi markas putra atau tempat pengajaran pertama nasionalisme, khususnya kaum muda. Nah, kemudian diganti nama menjadi Menteng 31 itu yang difungsikan sebagai markas putra tadi dan juga pengajaran nasionalisme.
Kemudian peristiwa Rengas Dengklok, keinginan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang atau PPKI. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa PPKI itu merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuannya apa? Jepang mendirikan PPKI yaitu untuk menarik hati masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia itu mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dengan imbalan bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan oleh Jepang ketika perang sudah usai. Itulah latar belakang dari PPKI itu ya. Nah, di sini video tentang foto dokumentasi tentang peristiwa Rengas Dengklok atau tentang rapat. Nah, kemudian ada juga foto tentang Laksamana Maida dan muncul satu pertanyaan, mengapa penyusunan ini tentang naskah teks proklamasi ya. Mengapa penyusunan naskah teks proklamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Maida? Padahal Laksamana Maida itu merupakan orang Jepang. Nah, jadi di sini jawabannya itu simpel saja sebenarnya. Jadi Laksamana Maida itu merupakan salah satu tokoh Jepang yang simpati terhadap bangsa Indonesia. Begitu gigihnya bangsa Indonesia ingin mendapatkan kemerdekaan untuk bangsanya sendiri. Jadi menumbuhkan rasa simpati dari Laksamana Maida itu. Sulit sekali menyebutnya. Maaf. Nah, kemudian Laksamana Maida ini memberikan mempersilahkan Soekarno-Hatta untuk menyusun teks proklamasi itu di rumahnya. Di sini tujuannya untuk memberikan atau menjamin keselamatan dari tokoh-tokoh Indonesia sendiri dari Jepang. Sebenarnya itu. Jadi alasannya itu ya. Menjamin keselamatan dari tokoh-tokoh Indonesia gitu. Tapi di sini Laksamana Maida itu juga tidak andil dalam menyusun teks proklamasi. Dia menyingkir ke ruangan atas, di mana ruangan bawah itu digunakan untuk rapat menyusun teks proklamasi, sedangkan Laksamana Maida itu menyingkir ke ruangan atas. Jadi Laksamana Maida ini tidak andil dalam menyusun teks proklamasi. Hanya saja dia memberikan jaminan keamanan dari pasukan Jepang. Tuh. Nah, ini gambar foto dokumentasi ketika Soekarno dan Hatta menyusun teks naskah proklamasi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke mengulik tentang kekayaan Indonesia gitu loh. Jadi, yang pertama tadi di sini yang pertama kita akan membahas dulu mengenai bangsa Barat. Nah, kenapa bangsa Barat? Nah, kira-kira apa sih yang ada di materi ini? Nah, yang pertama, dari bangsa Barat datang ke Indonesia itu untuk apa? Ya, untuk mencari rempah-rempah karena adanya pelayaran samudera. Nah, perlu kita ketahui, dan saya juga yakin kalian sudah mempelajari tentang faktor kedatangan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, di situ adalah salah satunya tertutupnya pasar Konstantinopel atau yang sekarang itu kita mengenalnya adalah kota Istanbul, Turki terhadap bangsa Eropa. Karena apa? Di pasar Konstantinopel inilah tersedia rempah-rempah yang amat sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa gitu. Sehingga ketika kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka di sini menyebabkan kota Konstantinopel itu tertutup untuk bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa tidak boleh berdagang di Konstantinopel. Nah, sehingga hal inilah yang memicu atau salah satu faktor pendorong bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya gitu. Kemudian pada masa ini pun sekitar 400 tahun yang lalu ini teknologi itu juga bisa dikatakan sudah berkembang, terutama ada kompas dan juga teropong gitu. Jadi untuk berlayar bisa melihat atau penunjuk arahnya itu adalah kompas. Kemudian teropong juga digunakan untuk mempelajari arah mata angin dan arah bintang gitu. Jadi
pada masa dahulu meskipun masih menggunakan kompas, tapi mereka juga sudah menguasai ilmu astronomi. Itu jadi untuk berlayar itu juga menggunakan astronomi, terutama perbintangan tadi. Tuh. Nah, ini latar belakangnya bangsa Eropa datang ke Indonesia, yaitu mencari sumber daya alam berupa rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kemudian yang kedua adalah bangsa Jepang. Nah, bangsa Jepang datang ke Indonesia karena minyaknya yang digunakan sebagai biaya perang Asia Timur Raya. Nih. Nah, di sini ketika tahun 1942 sumber daya alam berupa minyak itu sudah mulai dikenal. Dan di sini yang terlebih dahulu dikenal itu di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Jadi disinilah pertama kali Jepang datang atau Jepang menginjakkan kakinya di Indonesia, yaitu di Tarakan, Kalimantan Timur. Tuh. Kemudian yang ketiga ini tentang Kalimantan. Nah, kira-kira kenapa kok ada Kalimantan di sini? Ya, Kalimantan itu merupakan wilayah yang lahan hutannya itu amat sangat luas, sehingga Kalimantan itu juga dikenal sebagai paru-paru dunia. Jadi bisa dibayangkan tidak hanya paru-paru Indonesia, tetapi Kalimantan itu sudah paru-paru dunia. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa negara-negara di dunia itu amat sangat bergantung dengan Indonesia, dimulai dari bangsa Eropa, bangsa Barat yang bergantung dengan rempah-rempahnya, kemudian Jepang dengan minyak, sumber daya minyak yang ada di Indonesia, dan dunia dengan hutan yang ada di Kalimantan. Nah, kemudian baru-baru ini kita juga mendengar peristiwa baik itu di televisi maupun di media massa lainnya, salah satunya yaitu tentang banjir Kalimantan Selatan. Padahal di sini kita ketahui sendiri bahwa Kalimantan itu merupakan paru-paru dunia, ya kan? Yang artinya wilayah hutannya itu paling luas di seluruh dunia, bisa dikatakan di seluruh dunia, gitu. Nah, di sini kenapa terjadi banjir di wilayah Kalimantan Selatan? Ya kan, meskipun pengaruh dari alam, tentunya juga ada pengaruh dari manusia. Salah satunya di sini adalah pembabatan hutan itu secara liar, jadi tidak terkontrol lagi, di mana hutan dialihfungsikan mungkin menjadi lahan perkebunan atau lahan pertanian, dan itulah yang menyebabkan banjir bandang yang luar biasa, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, kemudian selain wilayah Kalimantan Selatan pun, dengan semakin berkurangnya hutan di wilayah Kalimantan, itu juga terjadi banjir rob atau permukaan air laut naik. Ya kan, selain di Kalimantan Selatan banjir bandang. Nah, di media massa pun kita juga dihebohkan dengan banjir rob yang terjadi di Manado. Jadi di mana permukaan air laut itu naik sampai jalan raya. Nah, itulah salah satu bukti kenapa dunia itu bergantung sekali dengan Indonesia. Itu kita bisa ambil di wilayah Indonesia sendiri, dampaknya untuk wilayah Indonesia sendiri. Banjir bandang di Kalimantan Selatan, banjir rob di Manado, dan sebenarnya itu juga banyak terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Itu banyak sekali wilayah pantai yang mulai abrasi, permukaan laut yang semakin hari semakin naik, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini perlu kalau misalnya kita simpulkan gitu, dunia itu bergantung pada Indonesia gitu. Dan untuk kalian yang merupakan generasi penerus, ya kan, nah ini sudah seharusnya untuk mengelola sumber daya sendiri itu secara maksimal, tetapi tetap bersahabat dengan alam, maksudnya tanpa merusak dengan alam gitu. Misalnya rempah-rempah diolah dengan masyarakatnya sendiri, kemudian sumber daya alam yang ada di Indonesia itu juga diolah oleh masyarakatnya sendiri. Begitupun tetap menjaga eksistensinya hutan, fungsi hutan, tetap memanfaatkan hutan sebagaimana fungsinya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan semoga dengan kasus-kasus yang seperti ini bisa membuat kalian lebih
sadar diri, kemudian lebih mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar, tidak boleh menebang pohon sembarangan, selalu menjaga penghijauan dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadikan kalian manusia yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Bisa menjadikan kalian lebih beradab lagi daripada sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.